Halo Sobat Film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin akan merangkum film yang bergenre horor yang berjudul Drag to Me Hill yang dirilis pada tahun 2009. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya coy, oke? Little Wayne, yeah, you know that I'm here to stay, yeah, I'm just a sucker for pain, yeah, killing these beats like I'm Dre, oh, little Lucy Gucci Mane. Berlatar belakang pada tahun 1969 di California, diperlihatkan pasangan muda dan anaknya yang sedang mendatangi paranormal yang bernama Shawn Sandena, yang dimana pasangan ini meminta disembuhkan anaknya yang selama 3 hari ini ia dihantui suara-suara aneh. Shawn Sandena kemudian menyuruh keluarga itu masuk ke dalam, dan saat Shawn Sandena membacakan sebuah mantra, tiba-tiba ya, mereka berempat diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Karena panik, anak itu kemudian berlari, namun sayangnya ia terjatuh. Dan beberapa saat kemudian terlihat ada sebuah retakan bercahaya, di mana si anak itu ditarik masuk ke dalam neraka. Shawn Sandena yang melihat hal itu, ia hanya bisa berkata, "Kita akan bertemu lagi." Dan inilah Drag to Me Hill, seret aku ke neraka. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, dan kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Christine. Diceritakan Christine ini bekerja di sebuah bank, di mana Christine ini sudah lama bekerja di bank itu dan akan mengincar posisi asisten manajer. Namun tidak semudah itu, karena ia memiliki saingan yang bernama Stu Rubin. Saat jam istirahat tiba, Christine menemui kekasihnya bernama Clay. Ia adalah seorang profesor. Diceritakan Christine dan Clay sudah lama berpacaran dan akan merencanakan pernikahan. Dan saat Christine akan kembali kerja, ia tak sengaja mendengar Clay menelpon dengan ibunya, yang dimana ibu Clay tidak menyukai Christine karena pekerjaan Christine hanya sebagai karyawan bank biasa. Namun Christine hanya bisa tabah. Christine sendiri tinggal di rumah yang ia beli sendiri dan hanya ditemani oleh kucing peliharaannya. Singkat cerita, Christine mendapatkan nasabah lanjut usia bernama Mr. Ganus yang ingin memperpanjam pinjamannya. Saat Christine melihat dokumen milik Mr. Ganus, Christine berkata bahwa pasti bosnya tidak akan memperpanjam pinjamannya. Namun Mr. Ganus terus meminta tolong, dan pada akhirnya Christine memberikan dokumen pinjaman Mr. Ganus ke bosnya yang bernama Mr. Jack. Namun di sini Jack tidak menyetujuinya, dan ia berkata bahwa semua itu terserah padamu Christine. Karena Christine ini ingin mendapatkan jabatannya sebagai manajer, ia pun menolak permintaan Mr. Ganus. Dan saat Mr. Ganus ingin keluar, ia kembali memohon dengan cara bersujud. Namun Christine tetap menolaknya, dan tiba-tiba I beg you, and you shame me. Mrs. Ganesh. ya, yang dimana Mr. Ganus mencaci maki Christine, dan disinilah mimpi buruk Christine terjadi. Lalu saat sore harinya, saat jam pulang kerja, Jack berkata bahwa Christine mendapatkan posisi teratas untuk mendapatkan calon manajer. Hal itu membuat ia sangat senang. Dan saat Christine ke parkiran, ia melihat mobil Mr. Ganus yang berada di depan mobilnya. Dengan percaya diri, Christine pun berjalan ke mobilnya. Dan saat ingin pergi, tiba-tiba ya, ternyata Mr. Ganus ada di dalam mobil Christine, dan pada akhirnya mereka pun si bakji berkelahi coy, oke? Paham? Dan saat Christine terpojok dan Mr. Ganus yang lebih unggul, ternyata Mr. Ganus hanya mengambil kancing baju Christine. Mr. Ganus kemudian membacakan sebuah mantra dan menyebut nama, yaitu Lamia. Setelah ia membaca mantranya, ia kemudian mengembalikan kancing baju Christine. Setelah kejadian itu, datanglah Clay dan beberapa anggota polisi. Selalu duduk ke batu, lebar masalah apa batu kok, Kak Dama.
Saat ingin pulang, Christine merasakan sesuatu yang aneh yang dimana ia seperti diikuti. Ia kemudian pergi ke peramal untuk meramal nasibnya. Peramal ini bernama Ram. Christine membayar $60 untuk meramal nasibnya dan itu sangatlah mahal. Mahal lah. Ram pun mulai meramal Christine. Di sini Ram mengetahui bahwa Christine telah kehilangan sesuatu, yaitu kancing jaketnya. Dan tiba-tiba sesuatu hal yang aneh pun terjadi. Ya, di mana Ram melihat sesosok iblis yang mengikuti Christine. Di sini Ram berkata bahwa ada seseorang yang telah mengutuk Christine dan bisa dipastikan itu adalah perbuatan Mr. Ganus. Sesampainya di rumah, Christine kembali didatangi oleh roh jahat. Di sini kita bisa lihat sosok bayangan roh jahat tersebut. Setelah kejadian itu, Clay berpikir bahwa itu adalah perbuatan Mr. Ganus yang masih dendam oleh Christine. Namun Christine berkata bahwa itu bukan perbuatan Mr. Ganus. Dan pada akhirnya Clay menemani Christine untuk nginap di rumahnya. Lalu saat mereka berdua tidur, ada sebuah lalat yang menghampiri Christine, yang dimana lalat itu masuk ke mulut Christine dan itu sangat menjijikan. Di sini Christine pun terbangun. Lalu saat ingin kembali tidur, tiba-tiba Mr. Ganus ada di sampingnya. Namun untungnya itu semua hanyalah mimpi. Pagi harinya saat di kantor di mana Christine dan Robin sedang berbicara. Di sini Christine mengalami imajinasi, di mana ia melihat tangan Mr. Ganus. Alhasil Christine mengusir Robin. Di saat bersamaan Christine mimisan, namun bukan mimisan biasa. Christine yang sudah lelah dengan hari-harinya yang aneh, ia pun memutuskan untuk mengunjungi Mr. Ganus untuk meminta maaf dan mencabut kutukannya. Namun sesampainya di sana ternyata Mr. Ganus telah meninggal. Di sini ada seorang wanita berkata bahwa sesuatu hal buruk akan menimpahnya. Christine kemudian kembali ke Ram untuk menghilangkan kutukannya. Kutukan tersebut bernama Lamia. Kutukan Lamia adalah setan yang hanya bisa dipanggil kaum Gypsy. Ketika salah satu dari mereka menaruh dendam kepada seseorang lewat mengutuki barang orang tersebut selama 3 hari, Lamia akan menghantui orang tersebut hingga akhirnya diseret ke neraka. Itulah mengapa Mr. Ganus hanya mengambil kancing jaket Christine. Di sini Christine berniat membakar kancing tersebut. Namun Ram berkata itu hanya sia-sia karena Christine tetap memiliki kancing jaket tersebut. Ram pun memberikan saran, yaitu menenangkan Lamia dengan cara memberikan darah hewan. Namun Christine menolaknya karena ia seorang vegetarian. Keesokan harinya saat Christine di rumah, lagi-lagi ia didatangi oleh Lamia. Di sini Lamia mulai menampakkan dirinya. Dia datang sebagai bayangan hitam, kepala bertanduk dan kaki yang mirip kambing. Christine yang mulai ketakutan, mau tidak mau ia membunuh kucingnya sendiri untuk dikorbankan ke Lamia agar Lamia tidak lagi mengganggunya. Singkat cerita, Clay mengajak Christine bertemu dengan ayah dan ibunya untuk makan malam bersama. Di sini ternyata Lamia masih mengganggu Christine, di mana Christine melakukan hal-hal yang aneh. Dan pada akhirnya ibu Clay menganggap Christine tidak normal dan menyuruh Clay untuk meninggalkannya. Namun Clay yang sudah haus akan serambi limpit Christine, ia pun menolak permintaan ibunya. Christine kemudian kembali menemui Ram. Dengan perasaan kecewa dan marah, ia sudah melakukan apa yang diperintahkan Ram. Namun Lamia masih tetap mengganggunya. Kemudian Ram menyuruh Christine untuk menemui seorang peramal terkenal bernama Saun Sandena yang kita lihat di awal film tadi. Namun untuk jasa yang dilakukan oleh Sandena, Christine harus membayar $10.000. Keesokan harinya saat sedang di kantor, Christine memberanikan diri meminta uang muka posisi manajernya ke Mr. Jack. Namun Mr. Jack menolaknya karena Christine belum resmi jadi asisten manajer dan juga ban tersebut mengalami kerugian yang ternyata itu adalah perbuatan Stu Rubin dan hanya Christine yang mengetahui hal itu. Karena tak mendapatkan uang, ia mau tidak mau Christine menjual barang-barangnya. Saat sedang mencari barang yang bisa dijual, tiba-tiba Christine mengalami halusinasi yang dimana Mr. Ganus mendatanginya. Clay yang melihat Christine dalam kesusahan akhirnya membantu membayar Christine membayar jasa Sandena. Mereka pun menemui Sandena. Di sana Ram telah menunggunya. Sandena sudah lama menantikan momen ini karena sebelumnya Sandena telah berjanji akan mengalahkan Lamia.
Rencana yang dilakukan Sandena adalah ia akan memanggil Lamia dan membuat seekor kambing persembahan untuk dirasuki Lamia. Setelah kambing itu dirasuki, Sandena akan memanggal kepala kambing tersebut. Proses pemanggilan arwah pun dilakukan. Awalnya Sandena kesulitan memanggil Lamia karena di rumahnya juga terdapat arwah jahat yang mendatangi mereka. Namun pada akhirnya Lamia pun datang juga. Bukannya merasuki kambing tersebut, Lamia justru merasuki tubuh Sandena. Ram pun bertanya pada Lamia, apa yang kau inginkan oleh Christine? Lamia pun menjawab bahwa ia ingin menyeret jiwa Christine ke neraka. Setelah itu Christine membuat Lamia menyentuh kambing yang akhirnya Lamia pun merasuki kambing tersebut. Dan ketika akan memanggal kambing tersebut, asisten Sandena malah dirasuki oleh Lamia. Dan beberapa saat kemudian akhirnya Sandena tersadar. Sandena kemudian mengusir Lamia dari rumahnya. Namun setelah mengusir Lamia, Sandena pun meninggal karena kehabisan tenaga. Meskipun Lamia berhasil diusir, Christine masih tetap pemilik kancing jaket itu. Cepat atau lambat, Lamia akan kembali menyeret Christine ke neraka. Lalu Ram pun berkata bahwa ada satu cara lagi untuk menghindari kutukan itu, dengan cara memberikan kancing jaket itu pada seseorang. Jika kancing itu diberikan pada orang, kutukan itu akan pindah ke orang tersebut. Cara ini memanglah cara yang paling licik, namun Christine tidak punya pilihan lain. Saat Clay mengantar Christine, Clay hampir saja menabrak seseorang yang membuat kancing jaket Christine yang di dalam amplop itu terjatuh. Amplop itu pun tercampur dengan milik Clay. Beruntung Christine dapat menemukannya. Singkatnya, Christine pergi ke sebuah restoran untuk memilih siapa yang pantas mendapatkan kancing terkutuk itu. Di sini Christine merasa tak tega memberikan pada orang yang berada di restoran itu. Lalu ia menelpon Stu Rubin, di mana ia berniat memberikan kancing terkutuk itu. Awalnya Stu Rubin menolak untuk datang ke restoran itu. Namun Christine mengancam Stu akan melaporkan perbuatannya pada Mr. Jack yang merugikan perusahaan. Sesampainya Stu di sana, Christine masih tak tega, dikarenakan Stu mempunyai nenek lanjut usia yang ia harus jaga. Kemudian Christine kembali bertanya pada Ram, apakah kutukan itu bisa diberikan pada orang yang sudah mati? Setelah membaca informasi, ternyata kutukan itu dapat dipindahkan ke mayat seseorang. Christine pun berniat memberikan kutukan itu pada Mr. Ganus. Ia pun pergi ke makam Mr. Ganus dan menggali makam Mr. Ganus. Dengan susah payah akhirnya Christine dapat memberikan kutukan itu pada Mr. Ganus, yang artinya kutukan itu telah pindah ke jiwa Mr. Ganus. Keesokan harinya Christine bangun dengan ceria. Ia tidak sabar ingin berlibur dengan Clay. Sementara itu di stasiun kereta, Clay sudah menunggu kehadiran Christine dan berniat melakukan pernikahan sehabis liburan. Sesampainya Christine di stasiun, mereka pun saling berpelukan. Di sini Clay memberikan sebuah amplop yang ternyata isinya adalah kancing terkutuk itu. Yang ternyata Christine salah ambil amplop waktu Clay mengantarnya, yang dimana ia mengambil amplop yang berisi koin langka yang pernah Clay perlihatkan ke Christine. Christine yang melihat hal itu membuat ia panik, yang membuat ia terjatuh ke rel kereta. Ketika Clay ingin membantunya, tangan-tangan dari neraka lebih dulu menarik Christine masuk ke dalam neraka. Clay yang melihat hal itu, ia hanya bisa terdiam dan menangis. Dan film pun